Hilmi Gebiar Fadila. Dewi Bu. Gimana nih? Ini sedikit panik dan sedih karena paket aku sempat nyasar ke kosan. Innalillahi. Sudah Ibu. Alhamdulillah. Sekarang Dewi Yuliana. Hadir Ibu. Hari Gimana? ini sangat senang Ibu. Senang. Selanjutnya ada Rahmayani Anwar. Hadir Ibu, hari ini bahagia sekali. Kenapa tuh bahagianya? Masuk offline lagi. Masya Allah. Masya Allah. Dan selanjutnya ada Siti Hania. Hadirah Bu. Gimana perasaannya Siti Hania? Mut-mutan Bu. Kenapa tuh? Belum sarapan, cuman pakai lontong. Sarapan. Itu belum kalau pakai lontong. Nanti setelah ini bisa sarapan ya. Iya, pakai naspat. Baik, materi kita hari ini mengenai perubahan Lingkungan. Nah, oh iya, sebelum ke lanjut bisa dipimpin doa dulu, Dewi. Oke baik. Baik teman-teman, untuk memulai pelajaran hari ini alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati dimulai. Selesai. Oke. Nah, kalian perhatikan dulu gambar yang pertama. Kira-kira ada apa aja sih di gambar itu? Jalanan. Jalan. Terus apa lagi? Bukit-bukit, Pohon. Pohon. Apa lagi? kendaraan. Rumput. Itu kendaraan bukan? Jembatan. Rumput. Ya, jembatan. Rumah. Ada rumah. Lapangan. Tanah. Masjid. Nah, Sungai kira-kira kering. apa yang terjadi di gambar ini? Gambar sebelahnya. Musim salju. Oh, banjir. Rumahnya hilang. Banjir, rumahnya hilang. Jalanannya Tanah nggak kelihatan Bu. Ya, kira-kira apa sih yang bisa nyebabin banjir itu? Air. Air. Hujan. Hujan. Meluapnya air. Selain itu apa? Apa ya? Sampah Bu. Ya, benar. Nah, jadi kira-kira siapa sih yang bisa nyebabin banjir? Manusia. Lingkungan. Nah, Iklim. ya, bisa ada manusia dan juga lingkungan. Nah, gambar selanjutnya. Nah, ini apa ini? Gunung meletus. Ini termasuk bencana kan? Iya. Bencana. Nah, kira-kira dampak dari gunung meletus ini bisa ke siapa aja? Ke masyarakat sekitar. Masyarakat Yang sekitar. jauh juga bisa. Hewan tumbuhan. Alam. Nah, kira-kira kalau dampaknya bagi manusia apa? Kehilangan rumahnya karena itu disembur lava. Harus Gitu. bersihin. Terus Gangguan kesehatan batuk-batuk. ya, kalau dari hewan Mati. Kabur dia dia. mati, kabur, terus dia bisa kehilangan habitatnya. Nah, di sini ibu ada video. Bisa disimak. Ayo.
Jadi dari video yang tadi kalian tonton, kira-kira plastik yang kita buang sembarangan itu bisa berpengaruh kemana aja? Ke Ke manusia, seluruh dunia. ke manusia, terus di laut, di laut. Dewi kemana? Ke masa depan nanti Bu. Masa depan nanti. Kira-kira dari video tadi itu apa sih yang dilakukan atau upaya yang dapat dilakukan kita gitu untuk menanggulangi atau mengurangi dari perubahan lingkungan? Nggak pakai plastik sekali pakai. Ya, Hilmi, kira-kira upaya apa lagi? Buang sampah tempatnya. Siti Hania, Jangan bakar plastik. jangan bakar plastik. Nggak boleh, kan kena kanker ntar, Bu. Jadi sebaiknya plastiknya diapain? Dipilah. Recycle. Di- Bisa. ya. Bisa. Nah, baik. Selanjutnya kita ke tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu dapat menjelaskan mengenai definisi perubahan lingkungan, dampak dan solusi dari fenomena perubahan lingkungan yang terjadi. Nah, sebelum lanjut, kita bakal bagi kelompok terlebih dahulu ya. Ibu bakal bagi kelompoknya menurut warna permen. Asik. Boleh dimakan nggak itu? Nanti dimakannya setelah pelajaran ya. Siap. Alhamdulillah udah nggak puasa. Dari Hilmi dulu. Enggak. Hilmi mulai dari mau kanan atau kiri? Kanan. Kanan. Ya. Kanan. Nah, Rahma apa? Mau kiri. Kiri. Syakir. Kanan. Yang warna biru. Ambil sendiri. Hani nanti warna apa? Warna biru. Kanan ke kanan kiri. atau Oh. kiri? Kok biru? Kanan, kanan. Kanan. Nah, Dewi kanan apa kiri? Kan benar aing. Kiri. Kiri. Oke, sekarang duduknya pindah ya. Oke. Ya. Sesuai warnanya. Yang biru sama yang biru, yang merah sama yang merah. Pindah sama Dewi. Kamu sama Nah, kita di Oh, sini kita mau berdua. akan bagikan LKPD-nya terlebih dahulu ya. Nanti kalian bisa berdiskusi, Iya. baru nanti dikomunikasikan ke depan. Oke. Nah, ini untuk kelompok 1. Diskusikan juga ya nama kelompoknya, nama apa dari fenomena perubahan lingkungan. Kita apa? Banjir. Ya lanjut aja sering dikasih. Iya, oke. Ini udah nama kelompoknya. Boleh. Soalnya banjir kalau menanam. Ibu kasih waktu untuk ngerjainnya 7 menit ya. Wow. Oke, Bu. Ini apa? Apa soalnya? Oh ini buku kan ya. Orang sesuai perubahan lingkungan malah cantik. Cantik. Aku suka aku adalah banjirnya. Cantik banjir. Kelas. Kenapa ini Nida baru datang? Jual macet Bu, tadi sama bensinnya kehabisan. Nanti Nida masuk kelompok ini ya, biru.
tuh upaya pengurangan dampak tuh buat yang nomor 3. Kesulitan nggak dulu nih? Di Bandara Samsung. Oh iya. Apa saja ditimbulkan dari lapisan gunung berapa yang terjadi? Ada sih, pas-pas. Ibu mau nanya Bu, Ya. ini maksud soal nomor 2 itu apa ya Bu? Apa saja dampak yang ditimbulkan dari letusan gunung berapa yang terjadi? Oh, oke. Minor juga unsur mayor, koma, unsur minor dan tingkat res. Unsur minor dan tingkat res. Ini di situ nih, responkan. Emisi responkan. Ini. Memicu terjadinya efek rumah kaca. Waktu ngerjainnya 2 menit lagi ya. Iya Bu, apa lagi? Itu buat kesehatan tuh hampir. Berusaha menekan sangat terjadi Itu utilitas. bagi kesehatan. Iya, ini bagi lingkungan. Utilitas kesehatan terkontaminasi air. Jangan sebutin semua 2 menit lagi. Hutan, Solusi. Peningkatan sistem drainase. Penggunaan energi dan penanaman pohon. Udah selesai semua? Sudah Ibu. Ya. Oke, sekarang nanti masing-masing kelompok kalian bakal mempresentasikan hasil apa yang kalian tulis tadi ya. Oke. Dimulai dari kelompok tadi yang dapat permen warna biru, nama kelompoknya apa? Banjir. Banjir. Oke, silakan kelompok banjir maju ke depan buat mempresentasiin apa yang kalian dapatkan. Baik, kami dari kelompok banjir akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama ada terjemah tersebut faktor apa yang menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan. Jadi di sini tuh informasinya adalah ada letusan gunung di ini Gunung Kelut
gunung Put meletus yang mana dia menyebabkan abu vulkanik yang menyebar ke mana-mana. Terus abu vulkaniknya itu mengandung unsur mayor, minor, dan unsur trace yang mana itu beracun atau toksik bagi lingkungan. Kemudian ada dampak dari letusan gunung tersebut. Nah, dampaknya itu ada dua, dari lingkungan sama kesehatan. Kalau yang lingkungan itu dia mematikan bagi makhluk hidup, terus mencemari air tanah, rusaknya infrastruktur dan utilitas, terkontaminasinya air, sama intensitas hujan itu naik. Nah, untuk yang kesehatan itu iritasi paru, kulit, mata, iritasi saluran nafas dan selaput lendir. Dia juga mempengaruhi gigi dan tulang. Mempengaruhi gigi dan tulang, dan kulit menjadi gatal. Adapun solusi yang dapat dilakukan untuk menanggulangi dampak yang terjadi. Pertama itu untuk mengurangi dampaknya itu bisa dengan membersihkan jalan, tanah, bangunan dengan metode tertentu untuk menghindari berbagai partikulat yang terbang agar tidak menyebar ke tempat lainnya. Lalu bisa dari masyarakat untuk penanganan pasca bencananya dengan meminimalkan dampak negatif susulan yang mungkin ditimbulkan. Jadi bisa menghindari abu vulkanik dengan berada sejauh mungkin dengan lokasi letusan. Kemudian mereka juga harus menghentikan konsumsi air dari sumber air yang tercemar. Karena tadi dampak untuk lingkungan itu bisa mencemarkan air bersih. Sudah. Beri tepuk tangan dulu. Ya, silakan kembali ke tempatnya. Selanjutnya dari kelompok yang tadi dapat warna permen merah, nama kelompoknya apa? Tsunami. Oke, kelompok tsunami. Silakan. Oke, perkenalkan kami dari kelompok tsunami dari Gubernur Negara yang menyorot sama dari Gubernurnya. Jadi di sini kita membahas mengenai perubahan iklim lingkungan dan strategi adaptasi dampak perubahan iklim di bandara Hasanuddin Makassar. Nah, jadi dari pertanyaan itu ada nomor satu, faktor apa yang menyebabkan terjadi perubahan lingkungan. Nah, kami mengatakan dari hasil gelar ini yaitu adanya pembangunan di Indonesia, terus adanya penggunaan transportasi udara. Nomor yang dua itu dampak apa sih yang ditimbulkan dari perubahan iklim yang terjadi di bandara Hasanuddin ini. Jadi dampaknya itu terjadi perubahan kualitas udara yang mengganggu operasional bandara. Terus mungkin boleh baca. Yang nomor 3, apa bukti konkret dari emisi gas polutan yang menjadi ancaman di masa depan? Jawabannya itu, dia itu dapat menjadi pemicu terjadinya efek rumah kaca dan akhirnya akan menyebabkan pemanasan global juga perubahan iklim. Lalu, ada pertanyaan, apa solusi yang dapat dilakukan sebagai bentuk adaptasi dari dampak perubahan iklim yang terjadi? Nah, berdasarkan analisis kami pada jurnal tersebut, ada beberapa solusi. Yang pertama adalah peningkatan sistem drainase, selalu adanya penggunaan energi ramah lingkungan, dan yang terakhir tentu saja dilakukan penanaman pohon untuk mengurangi perubahan iklim dan juga meningkatkan kualitas udara menjadi lebih baik. Oke, baik, beri tepuk tangan semuanya. Silakan bisa duduk kembali. Nah, jadi tadi kan kalian udah menganalisis melalui jurnal. Kira-kira apa sih pengertian atau definisi dari perubahan lingkungan itu sendiri? Apa? Bisa dicoba, Sakir? Jadi perubahan lingkungan itu adalah adanya perubahan dari lingkungan yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu seperti dari bencana alam ataupun ulah manusia. Jadi intinya adalah lingkungannya berubah. Ya. Kalau menurut Hilmi apa? Hampir sama seperti Sakir yang bilang tadi, perubahan itu intinya terjadinya perubahan lingkungan yang bisa disebabkan oleh bencana alam ataupun terjadi karena ulah manusia. Ya. Bener ya, tepuk tangan untuk Sakir dan Hilmi. Nah, jadi perubahan lingkungan itu merupakan proses terganggunya keseimbangan lingkungan karena adanya faktor alam maupun faktor manusia sehingga dapat mengganggu kehidupan makhluk hidup di dalamnya.
Nah, coba perhatikan ini. Nah, ini adalah satu komponen lingkungan yang seimbang. Jadi ada tumbuhan sebagai produsen, ada hewan sebagai konsumen, terus ada air sebagai abiotiknya. Nah, itu jadi lingkungan itu seimbang. Contoh lingkungan yang seimbang itu ada hutan. Nah, sama kayak tadi, tapi ketika dia mulai berubah, ini kira-kira karena ulah siapa? Kebakaran hutan. Manusia bisa, Alam juga bisa. Kalau karena manusia itu karena apa ya? Puntung rokok. Sengaja. Kalau karena alam biasanya karena apa? Musim panas. Ya, musim panas ya. Berkepanjangan atau berlebihan. Jadi lingkungan yang tadinya seimbang berubah lagi menjadi lingkungan yang tidak seimbang, akhirnya dapat mengganggu makhluk hidup di dalamnya, baik itu hewan, tumbuhan, bahkan manusia. Nah, selanjutnya ya seperti yang tadi sudah dijelaskan, itu bahwa perubahan lingkungan itu dapat disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama ada faktor manusia dan ada faktor alam. Nah, apa aja sih perubahan lingkungan yang disebabkan oleh faktor manusia ini? Nah, yang pertama ulah manusia, yaitu yang menebang pohon secara liar. Jadi penebangan ini biasanya kan dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, di mana penebangan liar ini akan mengurangi fungsi hutan sebagai penahan air, sehingga daya dukung hutan itu menurun, dan akhirnya saat musim hujan itu dapat menyebabkan banjir, bahkan tanah Longsor. Nah, perilaku selanjutnya yaitu adanya intensifikasi pertanian. Intensifikasi pertanian itu adalah pembukaan lahan untuk pertanian. Nah, di sisi manusia ini bisa menjadi hal yang positif karena bisa memenuhi kebutuhan pangan. Tapi ternyata bisa berefek negatif bagi lingkungan. Salah satunya yaitu ada pertanian monokultur. Pertanian monokultur itu pertanian yang semuanya jenisnya sama. Jadi ketika di satu lahan itu nanam padi semua. Nah, itu juga tidak baik. Makanya dapat disolusikan dengan adanya tumpang sari. Jadi atau penanaman tanaman lain selain padi. Nah, kalau adanya penanaman pertanian monokultur itu biasanya contohnya ini bakal menyebabkan meledaknya atau meningkatnya jumlah hama atau tikus yang menyerang tanaman padi karena di wilayah itu semuanya nanamnya padi. Next ada alih fungsi lahan menjadi perumahan. Nah, ini banyak terjadi ya di sekitar kita, di mana mungkin waktu kecil yang di samping rumah kita itu kebun atau sawah, tapi ternyata semakin di sini lahan itu semakin berkurang. Karena apa? Ya itu ada alih fungsi lahan dari perumahan. Jadi jumlah populasi manusia yang terus bertambah, kebutuhan akan tempat tinggal, nah jadi menjadikan tanah terbuka itu semakin jarang. Akhirnya kebutuhan untuk makanan itu tidak dapat dipenuhi. Jadi kita harus mengimpor dari negara lain gitu. Selanjutnya ada faktor perubahan lingkungan karena alam. Tadi yang udah kalian kerjakan nih, terutama kelompok banjir, itu ada fenomena gunung meletus, terus kebakaran hutan karena cuaca panas ekstrim, terus ada tanah longsor, gempa bumi, tsunami, dan angin ribut. Nah, dari istilah-istilah ini ada nggak sih yang kalian nggak mengerti? Semuanya udah tahu kan tsunami itu apa? Tahu. Kalau angin ribut? Tahu. Apa tuh angin ribut? Anginnya besar, bikin kerusakan. Yang bikin kerusakan lingkungan. Selanjutnya ada dampak perubahan lingkungan. Nah, perubahan lingkungan yang terjadi itu rupanya memiliki konsekuensi yang signifikan. Jadi seperti kerusakan ekosistem, hilangnya keanekaragaman hayati, perubahan iklim, dan juga berdampak bagi manusia itu sendiri. Seperti yang tadi, karena udara yang semakin menurun kualitasnya, itu bakal menimbulkan batuk, terus sesak napas, dan lain-lain yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Selanjutnya, apa aja sih upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi perubahan lingkungan?
Tadi ada yang bisa menyebutkan? Penanaman pohon. Penanaman pohon. Siti Hania apa? Jangan buang sampah sembarangan. Ya, kalau Linda Aura, kira-kira apa aja sih yang bisa dilakukan buat mengatasi bencana-bencana yang terjadi karena perubahan lingkungan? Reboisasi, mengurangi sampah plastik. Ya, benar. Nah, tapi secara umum upaya untuk manusia untuk mengatasi perubahan lingkungan itu ada 4. Yang pertama secara administratif. Nah, ini biasanya dengan pembuatan undang-undang yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi upayanya ini nggak bisa hanya dari masyarakat aja, tetapi harus membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak. Selanjutnya ada secara teknologis. Nah, ini dengan mengadakan unit pengelolaan limbah sebelum dibuang ke lingkungan. Jadi dengan manusia itu membuat alat-alat yang sekiranya dapat mengolah limbah gitu, biar dia lebih sifat toksiknya itu lebih berkurang sehingga tidak merusak lingkungan. Selanjutnya ada secara edukatif. Ini dengan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat mengenai atau yang berhubungan dengan lingkungan. Selanjutnya ada rehabilitasi lahan, itu memuat reboisasi, terasering, konservasi hutan dan lain sebagainya. Nah, untuk selanjutnya kita latihan dulu ya. Nanti linknya ibu kasih di kelas. Udah bisa akses semua? Postes nih ya. Ya. Udah bisa akses? Bisa. Ya. Ya. Mulai nggak Bu? Ya, mulai. Yang udah bisa akses mulai ya. Ayo, udah bisa akses semua? Belum. Ya, kalau kataknya tenggelam itu salah ya. Udah bisa akses semua. Nanti kalau kataknya tenggelam berarti kamu salah ya. Nanti finishnya itu ibu kasih kesempatan ada 5 nyawa. Kalau udah 5 kali tenggelam nanti kamu mati. Oh my god. Kamu mati sebelah. Kataknya mati. Mati. Lucu banget suaranya. Tenggelam. Ih, kata aku belum mati, Bu. Ya elah, tenggelam. Ibu saya nggak bisa. Yes. Ada 15 soal. Ibu, aku udah selesai, gak pernah jatuh. Yeay. Masya Allah, dapat apa tuh Bu? Bangga, aku seneng dulu. Ya, kecil perut. Apa yang dimaksud dengan perubahan lingkungan? Perubahan lalu ya. Ya nggak nyampe nanti. Ih, belum jatuh, Bu. Anda menang. Udah, Nida, berapa soal lagi Nida? Yes.
nyawanya 2 kali. Cemplung 3 kali. Ya skornya 85. Ya skor tuh sangat sedikit. Jadi 100 ya. Iya, Cemplung 2 100. kali. Satu lagi kata yang bisa jawab yang mana? Ini. Wih. Dapat piala Ada nggak hasilnya? 100.000. Ya, ibu dapat 100. Yeay, sama surga. Ini Kita hadir ibunya. roti alfa. Ada lagi yang dapat 100 selain Rahma? Tidak. Sakir. Sakir, oke. Nih untuk Rahma dan Sakir, ibu punya ini. Iya dong. Mau warna apa? Warna merah, pink, atau kuning, atau orange? Strawberry paling enak. Mau merah. Nah, bagus. Merah. Terima kasih. Yang 80 dapat juga nggak, Bu? Bisa dicoba lagi di minggu depan kalau mau dapat ya. Oke. Selanjutnya kita bakal refleksi diri dulu ya. Linknya ibu kasih di kelas. Maybe we can. Kontaknya dari masih bunyi. Lihat ke yang 4. Ya, ini belum ada yang Udah. Nah, oke. Nanti refleksinya ibu ini ya di pertemuan selanjutnya. Baik, cukup sekian dari ibu. Nanti minggu depan kita bakal belajar mengenai macam-macam pencemaran yang ada di Indonesia ya. Nanti bisa pimpin doa dulu, Dewi. Baik, untuk karena kelas hari ini sudah selesai, mari sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, nanti pertemuan minggu depan juga tetap semangat ya. Baik, Ibu. Baik, dan cukup sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.